Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ini materi kita terakhir dictionary pada Python. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang struktur list sama struktur tuple ya. Lalu untuk praktikum juga sudah selesai kan kalian? Nilainya sudah keluar. Ini ya untuk merefresh materi praktikum dan materi teori. Ini sebelum UAS minggu depan. Nah, introduction dulu. Sebelumnya kita sudah mengenal struktur data list yang mampu menyimpan berbagai macam hal. Ini list juga digunakan untuk menyimpan koleksi data. Namun sebenarnya list itu memiliki kekurangan. Kekurangannya tidak bisa menggunakan kata kunci untuk mengakses itemnya. Hanya bisa menggunakan nomor indeks saja. Nah, nomor indeks ini yang misal indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Nah, kalau di dictionary ini struktur data yang bentuknya seperti kamus, ada kata kunci, kemudian ada nilainya. Kata kunci harus unik, sedangkan nilai boleh diisi dengan apa saja. Nah, ini ada contoh ini, membuat sebuah dictionary bernama aku dengan isi data nama dan website ya atau URL. Nama dan URL adalah kunci yang akan kita gunakan untuk mengakses nilai di dalamnya. Nah, kalau ini perbedaannya dengan list dan tuple ya. Dictionary memiliki kunci berupa teks, bisa juga angka, sedangkan list dan tuple menggunakan indeks berupa angka saja. Angka seperti 0, indeks ke 0, indeks ke 1. Ini kalau di struktur list dan tuple ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah, ini dalam bahasa pemrograman lain biasanya disebut array. Ini membuat dictionary, hal yang wajib ada di dalam pembuatan dictionary ini. Nama dictionary-nya apa? Nah, misalnya ini aku. Lalu key atau kunci, value itu isinya. Buka dan tutup menggunakan kurung kurawal. Nah, ini standar pemrograman pada Python ya untuk mendefinisikan. Lalu antara key dan value dipisah dengan titik 2. Apabila terdapat lebih dari satu item maka dipisah dengan tanda koma. Nah, seperti ini koma. Ini nama dictionary-nya apa, lalu kuncinya apa, lalu isi value-nya apa. Nah, ini membuat dictionary dengan 3 item. Nama dictionary apa, lalu ini key1, key2, key3, ini value. Oh, ini kurang koma. Harusnya di sini ada tanda baca koma. Nah, seperti itu. Lalu ini dictionary ini bisa diisi apa saja ya. Nah, ini dapat diisi dengan string, integer, object, list, tuple, dictionary, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh untuk membuat dictionary. Ini teknik industri, nama industri ITDA, umur 20, hobinya makan, membaca, olahraga. Ini apa namanya? Ini struktur list ya ini ya. Ini nanti indeksnya 0, 1, 2 seperti itu. Lalu ini menikah false karena masih mahasiswa ya. Sosial media ini diberi kurung kurawal lagi karena di dalam sosmed ada 2 kunci. Ini diberi koma, jangan lupa. Setelah itu kurung tutup kurawal. Nah, ini industri ITDA ini string, 20 ini integer. Lalu nah, ini hobi ini list, berisi list dari string. Ini udah struktur list ya. Isinya string. Lalu menikah berisi boolean true or false. Lalu sosmed berisi dictionary lagi. Jadi ini dictionary dalam dictionary. Lalu menggunakan konstruktor ini dapat juga membuat dictionary dari konstruktor dictionary dengan parameter key dan value. Contohnya warna buah sama dengan dictionary jeruk orange, apel merah, pisang kuning, maka akan menghasilkan dictionary seperti ini: jeruk, orange, pisang kuning, apel merah. Ini ketika dijalankan programnya nanti outputnya seperti ini. Nah, untuk mengakses nilai item dari dictionary ini caranya sama seperti list, namun kunci yang digunakan bukan angka, melainkan keyword yang sudah kita tentukan di dalam dictionary. Nah, kalau di dalam list ini kan sebelumnya kita pakai indeks 0, indeks 1, indeks 2 ya. Kalau di dictionary ini kita langsung memanggil
kata kuncinya ini mengakses isi dictionary. Print, saya kuliah di, ini kan string ya, string untuk outputan itu. Lalu ini dituliskan dulu apa nama dictionary-nya, teknik industri ini nama dictionary-nya. Lalu ini memanggil kuncinya, keywordnya, nama, nanti yang keluar industri ITDA. Seperti itu. Nah, ini juga kan teknik industri, sosmed, Twitter. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Saya kuliah di industri ITDA, Twitter, TI, ITDA. Selain cara di atas, kita juga bisa mengambil nilai dictionary dengan metode get. Seperti ini. Contoh print teknik industri .get nama. Hasilnya nanti yang teknik industri ITDA namanya ini. Lalu ini menggunakan perulangan. Untuk mencetak semua isi dictionary, kita bisa menggunakan perulangan. Contohnya seperti ini ya, dictionary-nya web namanya, lalu ini ada 3 keyword, name, web atau URL, dan rank. Mencetak isi dictionary dengan perulangan for key in web. For key in web. Nah, for key itu kunci yang ada di dalam web. Print web key, berarti print web semua kata kunci di dictionary web. Hasilnya seperti ini. Mudah ya tadi ya, tidak, kalau programnya masih simple tidak susah ini. Lalu ini untuk mengubah nilai item dictionary bersifat mutable, artinya nilainya dapat kita ubah-ubah. Untuk mengubah nilai dictionary ini kita bisa lakukan seperti ini. Nama dictionary, kunci, nilai baru. Membuat dictionary ini skill, nama dictionary-nya skill utama, ada keywordnya utama dan lainnya. Lalu kita ingin mengganti mengubah isi skill utama menjadi Rust yang tadinya Python. Mencetak isi skill utama dulu, print skill utama Python, lalu mengubah isi skill utama diganti Rust. Mencetak isi skill utama, jadi pertama kita lakukan print dulu skill utama, lalu setelah itu kita ubah isinya menjadi Rust bukan Python, lalu kita cetak sekali lagi, kita outputkan sekali lagi, dan hasilnya nanti Rust. Yang pertama Python, karena ini kan udah outputnya ini yang pertama Python, lalu kita memasukkan perintah untuk mengganti Python menjadi Rust. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk menghapus dictionary ini dapat menggunakan metode pop dan perintah del. Ini fungsi del ini untuk menghapus suatu variabel dari memori. Contohnya seperti ini ya, del skill utama, skill atau lainnya PHP, Java, HTML. Lalu contoh menghapus dengan metode pop, skill pop utama Rust. Ini nanti yang kehapus skill utamanya. Lalu jika ingin menghapus semuanya, langsung clear, kurung buka, kurung tutup. Seperti itu. Untuk menambahkan item ini kita bisa menggunakan metode update. Selain berfungsi untuk menambahkan, ini metode update juga berfungsi untuk mengubah nilai dictionary apabila kunci yang dimasukkan sudah ada di dalamnya. Seperti ini ya, ini dictionary-nya user, lalu keywordnya dan name dan industri ITDA. Kita akan menambahkan keyword ya. Ini menambahkan password, misalnya user update, mengupdate isi dictionary ini dengan password 123, jangan lupa skripsi. Print user, lalu update name, namanya diganti juga menjadi belajar Python. Hasilnya seperti ini. Yang pertama karena namanya belum diganti, industri ITDA namanya tetapi bertambah dengan keyword password. Lalu untuk yang print yang selanjutnya, namanya berubah menjadi belajar Python, tapi passwordnya tetap yang sudah diupdate tadi ya. Lalu untuk mengambil panjang Python ini, kita bisa menggunakan fungsi len, kurung buka, kurung tutup. Ini dictionary books, keywordnya Python, Java, PHP. Lalu mencetak jumlah data yang ada di dalam dictionary, print total buku,
sama dengan total buku. Ya ini land books. Total buku 3, ada 3, 1, 2, 3. Nah, kira-kira seperti itu aja materi yang dictionary pada Python ini. Simple kalau dasarnya. Nanti ini bisa diterapkan jika kalian membuat sebuah program yang rumit ya. Nah, pertemuannya kita akhiri sampai sini. Mohon maaf jika selama 1 semester ini saya ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga nanti teman-teman dalam pengerjaan ujian mendapatkan hasil yang terbaik. Dan harapan saya ya nanti jangan ketemu saya lagi di mata kuliah yang sama. Baik, terima kasih.